Jadikan hal mengiring mengikut Yesus ini sebagai hal yang paling utama. Sebagai prioritas dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan ini saya hendak berbicara mengenai memindahkan tujuan hidup. Memindahkan tujuan hidup. Pada suatu ketika Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya sebenarnya belum memindahkan tujuan hidup sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi di tahun-tahun belakangan ini, saudara. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya sebenarnya belum memindahkan tujuan hidup sebagaimana mestinya. Padahal selama itu, saudara, saya sudah merasa telah memindahkan tujuan hidup dengan benar. Dan rasa-rasanya kalau saya boleh berbicara, walaupun ini dipandang subjektif, saya telah berjuang untuk pekerjaan Tuhan lebih dari sebagian orang di sekitar saya. Namun toh ternyata Tuhan memandang bahwa saya belum memindahkan tujuan hidup sebagaimana mestinya. Hal ini sangat mencemaskan hati. Saya bukan hanya mencemaskan orang lain, tetapi saya juga mencemaskan diri saya sendiri. Kalau seorang rohaniwan saja seperti saya, yang telah melakukan perjuangan yang cukup panjang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dipandang masih belum memindahkan tujuan hidup, bagaimana dengan jemaat awam? Hal ini sungguh mencemaskan. Dan sejak itu, saya kalau berkhotbah terkesan marah-marah. Bukan marah, saudara. Saya cemas. Dalam hal ini kita bisa memahami mengapa ada orang-orang yang sudah berprestasi dalam pelayanan, tetapi ditolak oleh Allah. Sudah mengadakan banyak mujizat, bernubuat, mengusir setan. Jelas bahwa karunia dan prestasi pelayanan tidak menentukan seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bisa membiarkan seseorang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan gereja, bahkan mendemonstrasikan karunia-karunia roh yang luar biasa. Tetapi jika ia masih mengambil kehormatan, berarti ia tidak memuliakan Allah Bapa. Ia belum memiliki tujuan hidup yang benar. Saya kira sebagian saudara ada yang belum menemukan tujuan hidup. Belum. Tetapi ada yang sudah menemukan tujuan hidup, tetapi belum semestinya menjalaninya. Atau dengan kalimat lain, belum memindahkan tujuan hidup sebagaimana mestinya. Ada yang belum tahu, tapi ada yang sudah tahu, tapi tidak memindahkannya sebagaimana mestinya, atau menyelenggarakan, atau mengenakannya dalam hidup. Nah, celakanya banyak orang yang merasa sudah ada di jalan yang benar. Kasihan, saudara. Kalau seseorang tidak jujur dengan dirinya sendiri, maka ia tidak pernah mengenal dirinya sendiri dengan benar, maksud saya. Dan suatu hari nanti Tuhan bisa berkata kepada orang itu, aku tidak kenal kamu. Betapa celakanya, saudara. Oleh sebab itu, mari kita memeriksa diri kita dengan jujur. Apakah benar-benar kita telah memahami tujuan hidup yang benar? Dan kalau saudara merasa sudah memahami tujuan hidup yang benar, apakah kita telah memindahkannya dalam hidup kita? Atau ternyata kita masih berjalan dalam tujuan hidup yang dimiliki orang pada umumnya, yang juga kita warisi dari orang tua atau nenek moyang kita. Nah, saudaraku, kita sering mendengar, bagi saya sering mengucapkan, bahwa tujuan hidup kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Seperti pujian yang kita nyanyikan, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Apa sebenarnya maksud pernyataan itu? Bahwa tujuan hidup kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Kerajaannya atau langit baru dan bumi yang baru. Maksud kalimat ini adalah, saudara, menjadikan Tuhan tujuan hidup berarti
dalam segala hal yang kita lakukan, kita menyukakan hati Tuhan. Setiap keputusan dan pilihan kita harus sesuai dengan hati Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kerajaannya menjadi tujuan hidup kita, atau langit baru, bumi baru menjadi tujuan hidup kita, artinya kita harus selalu menghayati, menyadari dan benar-benar mengakui dalam tingkah laku kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita harus selalu berpikir bahwa kita akan segera meninggalkan dunia yang bukan rumah kita ini dan menetap di langit baru dan bumi baru, suatu kehidupan yang sesungguhnya yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Walaupun kita masih punya waktu 40, 30, 20, 10 tahun ke depan, tapi kita harus selalu berpikir bahwa kita akan segera meninggalkan tempat ini dan menetap di dalam kerajaan Bapa di surga. Dan ini bukan hal yang berlebihan, saudara. Sebab memang kita tidak pernah menjamin apakah kita masih hidup 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau 20 tahun lagi. Fakta empiris menunjukkan banyak orang yang mati mendadak. Saya bukan menakut-nakuti, saudara. Kalau saudara baiklah umur sampai 40, 50 tahun ke depan, 30, 20 tahun ke depan. Tapi pasti mati. Pasti. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan tujuan hidup kita, itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita menjadikan kerajaannya langit baru, bumi baru, tujuan hidup kita berarti kita harus selalu menghayati, menyadari dan mengakui dalam perilaku bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kalau seseorang menolak hal ini, berarti dia menolak keselamatan. Orang-orang seperti ini seperti orang-orang pada zaman Nuh yang menolak masuk bahtera. Dan orang-orang seperti ini sesungguhnya menentang Allah dan tidak menghormati Dia. Mereka tidak pantas menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Saudara, kalau Tuhan menebus kita di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita telah ditebus, harganya lunas dibayar. Kalimat ini saudara ingat terus. You are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Seorang yang ditebus itu seorang yang kehilangan seluruh haknya. Seperti seorang budak yang dibeli oleh seorang tuan baru. Kalau dia menjadi tebusan bagi tuan yang baru, dia harus menyerahkan seluruh haknya kepada majikan tuan yang membelinya. Jika tidak, dia menolak ditebus. Dia tidak pantas ditebus. Kalau saudara-saudara mengongkosi seorang pembantu rumah tangga, entah dari Jawa Barat, entah dari Jawa Tengah, entah dari Lampung, beberapa ratus ribu. Begitu pembantu rumah tangga itu di rumah, dia kehilangan hak. Dia datang hanya untuk melayani tuan, nyonya, dan keluarganya. Dia tidak bisa loh bikin kopi, terus, nah saya mau renang dulu ya. Tidak bisa. Hanya beberapa ratus ribu di Indonesia ini orang bisa membeli hak. Orang-orang yang jadi pembantu rumah tangga ini, saudara, bisa tidur nggak tidur, saudara. Kapan saja dibangunkan, dia bangun. Tuan belum pulang jam 12, dia belum tidur. Tuan bangun jam 5, dia bangunkan suruh bikin kopi, dia harus bangun. Padahal hanya diongkosi beberapa ribu rupiah. Darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan itu tidak ternilai. Kalau kita tahu diri, menjadikan Tuhan tujuan dan kerajaannya tujuan, itu fair, cengli, adil, saudara.
Sebab sebagai anak tebusan yang kehilangan seluruh hak, hidupnya hanya untuk melayani majikan yang membeli kita. Dan kalau kerajaannya menjadi tujuan hidup kita, itu kehormatan. Itu Injil, itu kabar baik. Nah, secara teori, kita meresponi setuju terhadap tujuan hidup yang saya deskripsikan ini. Tuhan dan kerajaannya. Kalau Tuhan, berarti kita melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Kalau kerajaannya langit baru bumi baru, artinya kita harus selalu menghayati, menyadari, dan mengakui bahwa dunia ini bukan rumah kita. The world is not our home. Secara teori, setuju. Tetapi banyak orang yang tidak mengenakannya. Seperti yang tadi saya kemukakan, tidak memindahkan tujuan hidup sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita belum memindahkan tujuan hidup sebagaimana mestinya? Tujuan hidup yang Tuhan kehendaki untuk kita kenakan sebagai anak tebusan. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita belum mengenakan tujuan hidup yang Tuhan kehendaki? Jawabannya ada satu kata, saudara. Kata itu adalah ambisi. Ambisi. Bicara soal ambisi, saya tahu konotasinya menjadi negatif. Impresi atau kesan yang ditimbulkan dari kata ini negatif. Tetapi coba kita melihat deskripsi kata ambisi itu. Ambisi adalah keinginan yang besar atau hasrat yang kuat untuk berhasil meraih suatu cita-cita. Ambisi ini sebenarnya menunjuk hasrat atau keinginan yang kuat untuk berhasil meraih suatu cita-cita. Tuhan menempatkan ambisi ini di dalam diri setiap insan. Kalau kata ambisi masih menimbulkan kesan negatif, oke. Tuhan menaruh dalam diri setiap kita itu hasrat, keinginan. Nah, komponen ini penting. Sebab komponen inilah yang menggerakkan seseorang menjalankan hidupnya dan mengarahkan hidupnya. Kalau seorang pemuda atau remaja bercita-cita ingin menjadi dokter, dari bangun, tidur, sekolah, kuliah, ini anak muda, remaja yang bertanggung jawab loh. Dia fokusnya dokter. Kepada anak-anak remaja saya katakan, berpacaran itu adalah usaha untuk menemukan atau mengenal lawan jenis guna menemukan teman hidup. Jadi kalau kamu memang belum waktunya menemukan teman hidup, untuk apa pacaran? Pasti kamu rusak. Sebab dunia kita hari ini ya tidak memiliki konsep batas-batas berpacaran yang baik. Jadi mumpung atau selagi kamu masih remaja, kamu harus punya cita-cita dan setting hidupmu untuk cita-cita itu. Coba apa motifmu pacaran? Jadi kalau kamu menikah usia berapa nak? Yang satu bilang 29 misalnya. 26 bagi perempuan. Sekarang umur 14, pacaran untuk apa? Ada anak-anak remaja yang berkata, memberi motivasi belajar. Kurang ajar itu. Dia pikir saya baru hidup kemarin sore. Lalu saya tanya lagi. Coba kamu lihat. Anak-anak yang rata-rata bintang kelas, bintang pelajar, juara kelas, pacaran ya? Enggak. Udah, jangan ngomong lagi kamu. Kamu ini masa-masa mengembangkan diri. Bukan tidak boleh pacaran. Ada waktunya. Nah, miliki cita-cita. Dan berambisilah untuk itu. Sehingga yang lain bisa diabaikan. Pergaulan yang tidak perlu diabaikan. Sebab kamu tidak akan bisa mengembalikan masa produktif remaja pemuda itu. Saudaraku sekalian yang kasih.
isi dari tujuan hidup seseorang tergantung dari pemahamannya mengenai hidup. Jadi masalahnya adalah apakah kita mengisi ambisi kita dengan tujuan hidup yang benar. Kalau anak remaja kan belum bisa diajak bicara mendalam. Baiklah, minimal mereka sudah punya cita-cita. Supaya tidak bias, tidak luncas ke fokus yang lain. Tentu remaja-remaja juga diajar mengenal kebenaran seperti ini. Ya. Nah, masalahnya sekali lagi, apakah kita mengisi ambisi kita dengan tujuan hidup yang benar? Nah, isi dari tujuan hidup tersebut, saudaraku, tergantung dari pemahaman kita mengenai hidup. Pemahaman yang salah akan mengakibatkan seseorang mengisi ambisinya dengan tujuan yang salah pula. Dan hal ini bukan saja terjadi atas jemaat, tapi juga kelompok orang-orang yang disebut rohaniwan. Jadi kalau sampai ada konflik di antara para pemimpin-pemimpin agama, dalam konteks ini pemimpin-pemimpin gereja, berebut siapa yang pantas jadi ketua sinode, siapa yang pantas disebut menjadi ketua wilayah. Itu menyedihkan, saudara. Menyedihkan. Tapi fakta-fakta seperti ini terjadi. Dan ini memberi pelajaran yang sangat mahal buat saya. Maka tadi saya kalimatkan, kalau kita masih mencari kehormatan, berarti kita tidak memuliakan Tuhan. Itu berarti kita belum memindahkan tujuan hidup yang benar. Nah, kita harus jujur memeriksa diri kita. Apa yang paling kita harapkan dapat kita capai dalam hidup ini, saudaraku. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau tujuan hidup kita adalah Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus menyukakan hati Tuhan. Nah, banyak hal-hal kecil yang kita perjuangkan setiap hari tanpa memberi ruang untuk memikirkan apakah melalui hal tersebut kita menyukakan hati Tuhan. Banyak hal yang kita perjuangkan, bahkan hal-hal kecil, tanpa memberi ruang untuk memikirkan, untuk merenungkan apakah melalui segala hal tersebut kita menyukakan hati Tuhan. Masalahnya bukan terletak pada hal-hal kecil yang bisa dianggap sepele. Justru Tuhan menghendaki kita setia dalam hal-hal kecil. Tetapi apakah kita melakukan segala sesuatu, termasuk hal yang kecil tersebut, dengan sikap yang benar? Dan ketahuilah, melalui segala hal, Tuhan mengajar kita untuk memiliki sikap hati yang benar. Melalui segala hal tersebut, Tuhan mengajar kita untuk memiliki sikap hati yang benar. Roma 8, 28, 29. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, supaya orang-orang yang digarap Tuhan melalui segala hal tersebut menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulangi, kalimat ini penting. Banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang kita perjuangkan setiap hari dari hal-hal kecil. Tetapi kita tidak memberi ruang untuk merenungkan apakah dengan melakukan hal tersebut kita menyukakan hati Tuhan. Padahal melalui segala hal, bahkan hal-hal yang kita anggap sepele, hal-hal yang kita anggap kecil, Tuhan mengajarkan kepada kita sikap hati yang benar. Dan sikap hati yang benar itu adalah kasih. Kasih itu bukan memberi uang kepada orang yang tidak punya uang, atau sekedar memberikan baju atau makanan kepada orang. Kalau saya boleh deskripsikan sederhana, kasih di sini adalah tindakan yang mengarahkan diri kita. Perhatikan ini. Tindakan yang mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan kerajaannya. Kembali ke penjelasan awal. Tujuan hidup adalah Tuhan dan kerajaannya. Kalau tujuan hidup kita Tuhan, artinya melalui segala hal kita melakukan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan dan pilihan-pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui segala hal itu kita menyukakan hati Tuhan. Kalau kerajaannya, artinya
kita menyadari, menghayati, dan mengakui melalui perilaku bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita akan segera meninggalkannya. Kita akan menetap di kehidupan yang akan datang. Kehidupan sebenarnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita harus memeriksa dengan jujur diri kita. Sudah punya tujuan hidup yang benar belum? Apakah kita sudah mengisi ambisi kita dengan tujuan hidup yang benar belum? Dan saya ingatkan bahwa bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup yang benar dipengaruhi oleh pemahaman kita mengenai kebenaran. Jadi pemahaman seseorang sangat menentukan tujuan hidup. Jadi kalau sekarang kita periksa diri kita, saudaraku, melalui segala hal, bahkan hal-hal yang kecil yang kita perjuangkan, apakah kita memberi ruang untuk merenungkan dengan hal ini aku menyukakan hati Tuhan enggak? Nah, orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak memenuhi pikirannya dengan kebenaran, pasti sembrono hidupnya. Pasti segala sesuatu untuk kesenangannya sendiri, saudaraku sekalian. Beda dengan orang yang belajar kebenaran, dan kebenaran itu memuat pribadi Allah sendiri. Sehingga kalau kita mengenal kebenaran secara memadai, dan kita menerima bahwa lewat segala sesuatu Tuhan mengajar kepada kita sikap hati yang benar, maka saudaraku sekalian, dalam segala hal yang kita lakukan, kita mengarahkan diri kita dan mengarahkan orang lain kepada Tuhan dan kerajaannya. Jadi di balik segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus mengakui bahwa kita sedang berurusan dengan Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita sedang berurusan dengan Tuhan. Bagi anak-anak, remaja, pemuda, dari soal bermain sampai kuliah sekolah. Untuk ibu-ibu dari memasak sampai beli baju di mall. Buat bapak-bapak dari mencuci mobil sendiri sampai mencari nafkah. Semua itu merupakan perjalanan hidup di mana dia belajar untuk memiliki sikap hati yang benar. Apakah mengarahkan dirinya kepada Tuhan dan kerajaannya, yang akhirnya juga mengarahkan orang lain kepada Tuhan dan kerajaannya. Jadi saudaraku sekalian yang kasih, kita tidak boleh berpikir bahwa dalam mengerjakan segala sesuatu kita sekadar sedang menjalani sebuah kehidupan. Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa itu untuk kemuliaan Allah, saudaraku? Apa itu untuk kemuliaan Allah, saudara? Nah, banyak orang yang memuliakan Tuhan pada waktu di gereja. Oh haleluya, terpujilah namamu, engkau baik Tuhan. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Bapak Ibu, sebagai gembala jemaat yang sudah 35 tahun melayani Tuhan, atau masuk tahun 35 ini, saya sudah mendengar banyak hal, ya, berbagai kasus dalam hidup rumah tangga orang. Ada pria-pria yang berkata begini, saya terpaksa Pak kawin lagi, karena istri saya tidak mau melayani saya. Oh gitu. Kenapa istri nggak mau melayani? Perhatikan saudara. Kadang-kadang ada pria yang kasar. Istrinya digoblok-goblokin. Pelit duit sama istri. Kalau untuk orang lain royal. Istri pelit. Belum suami yang genit. Kalau di mall matanya ngegeratak kemana-mana. Nyapu. Istri hurt. Tapi di tempat tidur baru membelai. Baru romantis. Itu melukai. Sama seperti ibu-ibu yang butuh duit baru sayang suami. Kalau lagi butuh duit mau beli perhiasan atau baju, pagi-pagi udah berkata, "Hani, mau makan apa hari ini?" Ada udang di balik piring. Dia punya niat. Hari itu ia mau minta duit. Jadi dia ramah-ramah. Ya. Hanya diranjang saja itu pria membelai istri, "I love you." Hurt, istri hurt. Bayangkan saudara kalau saudara hidup tiap hari sembrono. Anda tidak pernah memberi ruang
dalam segala hal yang saudara lakukan untuk dipertanyakan, dengan melakukan hal ini aku menyenangkan Tuhan enggak? Biasanya orang seperti ini melukai hati Tuhan. Orang yang sewenang-wenang terhadap sesamanya, yang tidak memanusiakan orang lain. Lalu ke gereja, haleluya. Nyakitin Tuhan enggak? Ngerti enggak maksud saya? Tiap hari tidak memberi nilai tinggi Tuhan. Begitu keluar di gereja, yang indah itu dunia ini dengan segala kesenangannya. Begitu di gereja, Kau yang terindah. Dan itu bisa ya berlangsung berlama-lama. Waduh, menyedihkan saudara. Baru-baru ini ada seorang pemimpin puji-pujian yang baru pertama kali memimpin kebaktian di satu pendalaman Alkitab, Bible Study. Saya memimpin di situ. Ya, tidak profesional, biasa saja, nyanyi biasa. Tapi saya menyukai yang begini, alamiah, natural, tidak munafik. Tapi kalau yang pimpin seorang worship leader yang berpengalaman, yang profesional gitu, dia bisa menciptakan dalam tanda kutip hadirat Allah. Itu palsu. Dengan bahasa yang bagus, dengan air mata, dengan nyanyian, dia ciptakan suasana itu. Kau yang terindah, sungguh Tuhan kau indah, kasih-Mu dan seterusnya. Ya ciptakan suasana itu. Dan itu terjadi ya di banyak gereja dan bertahun-tahun. Sebenarnya tidak usah. Emosi itu nggak boleh diledakkan. Itu akan mengalir dengan sendirinya, saudaraku. Misalnya saudara ya, kalau saudara menyanyi, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Bener gak sih tiap hari Anda lakukan hal itu? Nah, waktu kita nyanyi selalu untukmu itu bener gak? Jangan kita di gereja, kita membuat semacam show atau meledakkan perasaan kita sesuai dengan kalimat lagu itu. Kan sama juga orang berperan ini. Sama juga orang main sinetron, saudaraku. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti. Padahal dia bakal neraka itu. Hah? Beda dengan orang yang tiap hari memang hidup buat Tuhan. Dia korban buat Tuhan. Waktu dia nyanyi itu gak usah diciptakan perasaan tertentu, karena memang dia sudah memiliki perasaan tersebut hidup hari-harinya. Sehingga pada waktu dia nyanyi selalu untukmu, selalu untukmu, memang begitu hidupnya. Tuhan dan Rajaku. Nggak usah dibuat-buat. Itu akan mengalir. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Ini nggak usah maksa diri. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Mengalir sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Ya, tentu saya tidak bisa memperagakan gimana-gimana. Tapi kalau kita nyanyi, karena kita mengalami, perasaan itu akan muncul sendiri. Nah sekarang ini banyak BL-BL yang ahlinya canggih-canggih, saudara. Canggih menciptakan suasana. Saya tidak mau, saya suka. Makanya di gereja ini ada himne, nyanyi. Udah jangan dilebay-lebaykan. Nanti celakanya orang merasa bahwa dia sudah berkeadaan seperti yang dia nyanyikan. Rusak hidupnya. Tujuan hidupnya masih rusak atau sudah rusak, tapi tidak menyadari kerusakannya. Waktu saya di sekolah Alkitab, saudara, sudah beberapa kali ada orang datang, bukan satu kali. Dia melihat rumah saya nangis, termasuk aktivis waktu itu.
kok Bapak tinggal di tempat begini? Itu mes. Saya tinggal satu ruangan, tidur berempat. Istri saya dengan anak saya perempuan di atas ranjang, saya dengan anak saya laki-laki yang gemuk itu di bawah. Pakai kasur asrama yang begitu ditimpa, ambles sampai ke bawah. Maka diberi tikar plastik supaya nggak dingin. Itu pun masih diomelin orang, saudara. Saya ingat kalau bendahara berkata, Pak, bulan ini gaji kurang 20 juta. Pak, kurang 40 juta. Pak, kurang 30 juta. Saya stres. Waktu itu, saudara, belum ada pemasukan yang memadai. Saya stres. Aduh, gimana ya? Ya, udah banyak orang nyumbang waktu itu. Saya masih ingat itu yang menjadi bendahara waktu Ibu Ivon. Dia masih ada. Sampai saya berkata, sebentar Ibu. Terus lalu saya lihat rekening saya seberapa ada saya kasih. Sampai Ibu Ivon nangis. Nangis ya. Ya Bapak terus yang kasih gaji ini gimana? Nggak apa-apa. Saya keluar dari sekolah Alkitab itu tidak punya rumah, saudara. Sungguh. Uang saya bukan 1-2 juta, sudah miliar. Itu pun masih ada orang bicara, Allah Pak Eras kalau nggak punya mana mau sih lama-lama tinggal di kampus gitu. Sakit Pak, sakit. Makanya Pak kalau nyanyi begini, aku hendak iring dikau yang melindungi jiwaku. Saya air mata sudah netes. Nggak usah saya buat-buat. Saya ingat betapa pedihnya hari-hari hidup saya, saudara. Anak saya dari lahir, dua-duanya, sampai SMA kelas 2, tidur bareng, berempat. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring dia. Itu mengalir sendiri air mata kita. Kita rasa penderitaan itu, saudara. Tapi saya mau beritahu hari ini saya kecukupan. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita hidup untuk kemuliaan Allah, itu proper, itu pantas sebagai anak-anak tebusan. Kurang dari itu tidak pantas. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, sekarang saya mau mulai menjelaskan hal yang agak rumit. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa yang bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kemuliaan yang tiada tara. Mengosongkan diri, di ayat-ayat sebelumnya ditulis, ya. Sebelum ayat 11, ayat 5, 6, 7 ditulis. Mengosongkan diri disamakan dengan manusia dalam segala hal. Dia berjuang untuk taat, untuk submit kepada Bapa di surga. Taat bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk satu kemenangan. Dan ketika dia menang, dia menjadi Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi ini. Jangan nggak disertakan kalimat itu. Bagi kemuliaan Allah. Saudara, saya sudah beberapa kali menunjukkan kepada saudara, kenapa Allah tidak bisa atau tidak mau membinasakan iblis dan menghukumnya pada waktu Lucifer memberontak. Sebab Allah adalah Allah yang punya rule, punya hukum. Harus ada bukti yang menunjukkan, ada fakta yang menunjukkan bahwa iblis bersalah atau melakukan kejahatan.
Kalau tidak ada fakta itu tidak bisa dihukum. Tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dihukum, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi corpus delictinya itu. Ini dalam istilah teologi dari bahasa Latin. Corpus delicti. Fakta yang menunjukkan bahwa suatu kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Tentu Lucifer bukan makhluk yang bodoh. Dia tahu kalau dia memberontak, Allah tidak bisa buat apa-apa. Sebab tidak ada pembuktian dia bersalah. Nah, kita kan berkata, oh jelas salah dong Pak. Kok tahu? Ya sekarang kita tahu. Ada hukum Taurat. Kita tahu. Waktu itu tidak ada. Nah, Tuhan Yesuslah corpus delictinya. Seakan-akan Allah Bapa berkata, nih mestinya kamu seperti ini. Kamu tidak kan? Kamu salah. Kamu layak dihukum. Nah, pertanyaannya, setelah iblis kalah, kenapa tidak langsung dibinasakan 2000 tahun yang lalu, tahun 30 Masehi kira-kira? Kenapa nggak langsung dibinasakan, dihukum Pak, supaya nggak merajalela? Oh enggak. Sebab setelah salib, Tuhan naik ke surga, dia harus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan memanggil orang-orang untuk juga bisa menjadi corpus delicti. Bukan hanya Tuhan Yesus. Maka di Wahyu 12 dikatakan yang bisa mengalahkan iblis adalah darah Yesus dan kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Tidak menyayangkan psuke, jiwa. Dalam jiwa ada keinginan, ada hasrat, ada ambisi. Yang bisa mengalahkan iblis itu hanya darah Yesus dan kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Nah, Allah Bapa mau juga menciptakan anak-anak yang lain. Supaya Yesus menjadi yang sulung. Maka dalam segala hal Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Supaya serupa dengan Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung. Nah, orang-orang itu adalah kita. Sebagai umat pilihan yang diberi peluang untuk itu. Supaya kita menjadi corpus delicti, corpus delictinya. Dan saya mulai curiga. Saya mulai curiga sekarang. Jangan-jangan, kalau saya sih nggak curiga lagi, kalau saya begitu saya yakini. Yakini begini loh. Kalau saya bilang curiga karena saya khawatir Anda belum bisa terima. Bahwa orang yang disebut anak Allah itu orang yang harus lulus sebagai corpus delicti yang taat kepada Bapa di surga. Lihat ambisinya Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu. Dia mengisi ambisi hidupnya dengan tujuan ini. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pak, kalau mau memindahkan gundukan yang seberat 50 ton, Pak, nggak bisa yuk angkat seketika. Dari 5 kilo, 50 kilo, kalau tiap hari 50 ton bisa dipindahkan. Proses harus berlangsung terus. Kebenaran itu paralel. Kebenaran yang metafisika dengan fisika itu paralel. Anak umur 3 tahun, untuk bisa mencapai tinggi 160 cm per waktu 15 tahun. 5 ton nggak cukup. Walaupun banyak makanan, nggak bisa. Tidak bisa satu hari dijejali 30 bungkus nasi padang. Terus berkesinambungan itu pun dijaga. Tidak sakit. Baru 15 tahun setinggi 160 cm. Kita juga begitu Pak. Bagaimana menjadi seperti Yesus. Dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Sehingga setiap langkah kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Mampu menghayati, menyadari dan mengakui bahwa dunia ini bukan rumah kita. Itu proses. Tapi harus dikerjakan. Nah maka kalau masih ada kehormatan, mau cari kehormatan, belum. Kau belum memindahkan sebagaimana mesti. Jadi saya juga bisa menjadi begitu garang dengan diri saya sendiri. Kenapa kamu tidak berubah? Kenapa kamu lambat? Kita dimungkinkan untuk itu. Coba Filipi 2 ayat yang kelima. Ayatnya yang kelima.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dalam langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, setelah dia berhasil, dia berprestasi untuk Allah Bapa. Saudara, kita itu dari segala perkara kita kerjakan sampai mencapai satu keberhasilan apapun yang kita capai, semua untuk kemuliaan Allah. Dan itu harus dimulai sedini mungkin. Saudara kan pasti menyesal. Kalau saudara sungguh-sungguh tidak mencapai tingkat ini, pasti menyesal. Nah, banyak orang Kristen yang merasa puas sudah jadi orang Kristen, puas sudah ke gereja. Padahal saudara harus memindahkan tujuan hidup, Tuhan dan kerajaannya. Tuhan berkata, dunia ini bukan rumahmu. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Masih banyak yang harus kita kerjakan, saudaraku sekalian. Jangan anggap murah dan gampang kekristenan. Kalau sampai Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya kalau mau ikut aku, berarti bukan sesuatu yang murah. Bukan gampangan, bukan murahan, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan memberikan perintah, tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Amin.